Ada di bawah kartunya, kalau ada sampah mohon dipungut. Oke, sudah? Terima kasih karena sudah menjaga kebersihan kelas kita. Sekarang Ibu mau bertanya. Masih ada yang ingat apa materi kita yang lalu? Tidak, Bu. Oke, tidak. Ada yang masih ingat apa itu fluida? Zat yang bisa mengalir, Bu. Zat yang bisa mengalir. Jadi fluida itu adalah zat yang bisa mengalir. Nah, sekarang untuk pertemuan kita pada siang hari ini itu adalah hukum termodinamika. Jadi untuk pertemuan kita hari ini itu adalah hukum termodinamika, ya kan? Dan subtemanya itu adalah hukum 1 termodinamika. Bisa dilihat ya. Nah, kemudian ada pun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Tujuan pembelajaran kita itu adalah yang pertama, melalui metode diskusi peserta didik mampu menjelaskan konsep hukum 1 termodinamika dengan bantuan media video dan media PowerPoint dengan baik. Kemudian tujuan yang kedua adalah melalui metode percobaan sederhana peserta didik mampu merancang percobaan hukum 1 termodinamika dengan saksama. Kemudian yang ketiga, melalui metode percobaan sederhana peserta didik mampu mempresentasikan hasil percobaannya, yaitu percobaan hukum 1 termodinamika dengan baik. Oke. Jadi setelah ini tadi tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang kita masuk di kegiatan inti pada siang hari ini ya. Jadi kegiatan inti di sini, Ibu akan menampilkan sebuah fenomena yang berhubungan dengan hukum 1 termodinamika tadi. Silakan. Nah, kemudian Ibu akan menampilkan fenomenanya itu dalam bentuk media video. Videonya itu adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ya? Videonya mohon disimak dulu. Kenapa bisa balon tidak pecah di atas api? Kenapa bisa balonnya tidak pecah di atas api? Padahal ini di atas api ya, kenapa bisa tidak pecah? Nah, itu adalah sebuah masalah. Berarti kita sudah menemukan masalahnya. Jadi masalahnya di sini, kenapa bisa balonnya tidak pecah padahal balonnya itu di atas api? Nah, itu kita akan pecahkan pada pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita
yang lainnya. Kemudian keberadaan termodinamika ini dia tidak akan lepas dari kalor. Seperti itu ya. Selanjutnya, apa itu kalor? Jadi kalor itu adalah sebuah energi yang berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya. Jadi akibat adanya perbedaan suhu. Selanjutnya ada namanya sistem termodinamika. Jadi dalam sistem termodinamika itu memiliki istilah-istilah. Jadi ada namanya batas sistem, kemudian ada namanya sistem tertutup, dan ada namanya sistem terbuka. Penjelasannya ada ya, silahkan baca. Nah kemudian lanjut, bagaimana bunyinya itu hukum termodinamika. Jadi hukum awal termodinamika itu menyatakan bahwa jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Selanjutnya, bunyi dari hukum termodinamika 1. Jadi, hukum termodinamika 1 itu menyatakan bahwa energi dapat diciptakan. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi bisa berpindah dari bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jadi itu bunyinya hukum termodinamika 1. Jadi silakan dipahami baik-baik. Nah, sesuai dengan bunyinya, maka energi yang diberikan oleh kalor itu pasti sama dengan kerja eksternal yang dilakukan. Ditambah dengan perolehan energi dalam karena adanya kenaikan temperatur. Jadi secara tidak langsung hukum termodinamika 1 ini berkaitan dengan kekekalan energi. Kemudian, jadi suatu sistem yang telah mengalami perubahan
Jadi kalian harus berdiskusi dengan teman kelompoknya karena di akhir nanti ada sesi presentasi. Jadi harus ada perwakilan dari satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Seperti itu ya. Jadi silakan menunjuk siapa nanti temannya yang bisa presentasi di depan. Oke. Saya bagi dulu LKPD-nya.
kelompok 2 sudah berhasil. Kelompok gimana kelompok 3? Berhasil, oke. Nah sekarang kelompok 1. Kelompok 1 berhasil juga. Bagaimana yang? Wow. Nah itu sudah berhasil. Kelompok ini bagaimana? Gagal karena caranya yang dia bakar itu bukan yang
Itu jembatannya langsung basah loh. Ya kan? Eh. Sini, sini, sini. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis ya. Nama-nama anggota kelompoknya ditulis. Ya keluaran ini. Ya apa? Ya apa? Ada lagi.
saya kirimkan bentuknya. Jadi bisa melihat jawaban dari situ, menambahkan sesuatu dan kemudian sesuai dengan yang kalian dapatkan tadi. Jadi bisa dilengkapi dengan materi yang ibu bagikan, materi yang ibu berikan tadi. Seperti itu. Bagaimana? KPD-nya selesai? Nilainya yang menjawab ya. Jadi kalau kalian mencari nanti orang yang bisa sudah. Jadi semua harus berperan pada Jadi kegiatannya untuk hari ini baik itu pertanyaan, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD dipelajari baik-baik karena ulangan materinya nanti sedikit lagi yang komplit. Hukum termodinamika. Karena waktu diskusinya sudah selesai, waktu mengerjakan KPD-nya sudah selesai, maka sekarang waktu ini kita akan presentasi di depan kelas. Jadi ibu akan memilih secara heterogen yang tampil di depan kelas. Atau ada kelompok yang bersedia tampil di depan? Kelompok berapa yang mau tampil di depan untuk presentasi? Oke, bagus. Kelompok dua ya. Jadi sebelum kelompok dua tampil karena dia yang mengajukan tangan untuk tampil, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok dua. Oke, silakan maju kelompok dua. Bisa barangkali temannya ikut maju ke depan supaya dilihat yang mana orang-orangnya di kelompok dua. Ya, silakan perkenalkan dulu namanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andika dan di samping kiri saya. Jadi langsung saja. Yang pertama, jelaskan apa yang terjadi ketika balon yang tidak diisi air diletakkan di atas nyala lilin. Jadi, balon meleleh. Panas dari lilin dapat menyebabkan balon meleleh karena balon terbuat dari plastik dan karena suhu nyala lilin jauh lebih di atas suhu cairan atau meleleh dari balon. Yang kedua, jelaskan apa yang terjadi ketika balon yang sudah diisi dengan air diletakkan di atas nyala lilin. Jadi, balon tidak pecah karena air dapat menyerap panas dengan baik. Balon tidak cepat menjadi panas karena sebagian besar panas diserap oleh air yang di dalam balon. Yang ketiga, deskripsikan mengapa kedua hal tersebut di atas bisa terjadi. Yang pertama, air memiliki kapasitas panas yang tinggi, yang berarti air dapat menyerap banyak energi panas tanpa mengalami kenaikan suhu. Yang kedua, ketika air di dalam balon menguap karena panas, uap air yang terbentuk dapat memberikan tekanan tambahan di dalam balon. Nomor 4, berdasarkan kegiatan di atas, bagaimana hubungannya dengan hukum satu termodinamika? Jadi hukum pertama termodinamika juga dikenal sebagai hukum kekekalan energi, menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dalam konteks ini, balon tahan api. Prinsip ini dapat dihubungkan dengan perubahan energi yang terjadi selama proses tersebut. Yang kelima, mengapa balon tahan api dapat digunakan sebagai model dalam percobaan hukum pertama termodinamika? Jawabannya, karena ketika balon diisi air didekatkan dengan api, energi panas dari api ditransfer ke dalam balon dan air di dalamnya. Konteks ini dapat melibatkan perubahan energi atau hukum satu termodinamika. Kesimpulan, berdasarkan eksperimen yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa balon yang diisi air cenderung lebih tahan panas dibandingkan dengan balon yang tidak diisi air, karena air dapat menyerap panas secara efisien. Jadi itulah tadi hasil presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penampilan yang sangat luar biasa, bagus sekali ya dari kelompok 2. Nah, sekarang berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Jadi itu untuk kelompok 2. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi apa hasil presentasi dari kelompok 2. Nah, siapa yang bisa? Dari kelompok 1, ya silakan kelompok 1. Balon yang tidak diisi Anda air. berdiri barangkali baru memperkenalkan namanya. Bisa berdiri? Ya silakan kelompok 1. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina. Saya akan menanggapi Hasil presentasi dari kelompok 2. Balon yang tidak diisi air mudah pecah karena balon tersebut terbuat dari karet sehingga tekanan mudah meningkat akibat panasnya api. Sedangkan balon yang tidak diisi air tidak mudah pecah
karena air dalam balon akan menyerap panas dari nyala lilin. Sekian dan terima kasih. Oke. Tepat sekali ya. Berikan tepuk aplaus untuk kelompok 1. Jadi tepat sekali yang dikatakan temannya tadi bahwa balon berdasarkan hasil percobaan yang kita dapat hari itu, balon yang diisi dengan air itu tidak mudah pecah karena ada air yang menyerap panas di dalam balon ya, yang ada pada balon. Kemudian sebaliknya, balon yang tidak diisi air itu mudah pecah karena tekanan dalam balon itu meningkat ketika dikenai api atau dikenai nyalanya lilin. Jadi seperti itu ya. Nah, ini sesuai dengan konsep hukum satu termodinamika bahwa energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah seperti itu ya. Jadi sudah terjawab pertanyaannya tadi Irwansyah bahwa kenapa balonnya tidak bisa pecah padahal itu di atas api, karena balonnya diisi air dan airnya itu yang menyerap panas yang ada pada balon. Oke, bisa dipahami? Atau ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti ibu yang akan bertanya. Ibu yang akan mengecek pemahaman dari kalian. Oke, sekarang pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ini siapapun yang bisa menjawab itu ada nilainya. Nilainya itu khusus. Oke? Jadi pertanyaannya itu adalah setelah kalian melakukan diskusi, siapa yang bisa menjelaskan konsep hukum satu termodinamika? Saya Bu. Andika, oke silakan. Konsep Ya silakan. Konsep hukum satu termodinamika adalah dasar dalam memahami perubahan energi dalam sistem tertutup yang dikenal dengan hukum kekekalan energi yang berbunyi energi suatu sistem dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, tetapi jumlah energi tetap. Iya ya. Tepat sekali. Nah sekarang berikan dulu tepuk salut untuk Andika. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi tepat sekali yang dikatakan Andika tadi bahwa konsep dari hukum satu termodinamika adalah dasar untuk memahami perubahan energi. Jadi dalam satu sistem tertutup, jadi seperti dalam balon tadi kan balonnya tertutup ya. Nah bagaimana proses energinya itu? Nah kemudian hukum ini dikenal dengan hukum kekekalan energi yang berbunyi bahwa energi suatu bahan itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi bisa dirubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Itu adalah bunyi dari hukum satu termodinamika. Nah kemudian jadi energi ini juga dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Oke? Nah sekarang jadi dari seluruh pelajaran kita dari awal sampai sekarang siapa yang bisa menyimpulkan? Jadi disimpulkan ya apa yang didapat dari awal sampai di akhir dari kelompok 1 Reski. Silakan Reski. Kenapa balon tidak pecah di atas api? Karena adanya air di dalam balon yang dapat menyerap panas secara efisien. Ini erat kaitannya dengan hukum satu termodinamika yang mengatakan bahwa energi dalam sistem tertutup bisa berubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Namun jumlah energi total tetap konstan. Oke, tepat sekali. Berikan aplaus dulu untuk Reski Aditya. Jadi benar sekali yang dikatakan Reski bahwa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu adalah
itu bisa menyerap panas yang ada di dalam panas yang mengenai balonnya. Ada air di dalam balon, seperti itu ya konsepnya. Nah kemudian ini erat kaitannya dengan hukum satu termodinamika yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi bisa dirubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya, namun jumlah energinya tetap konstan. Bisa dipahami yang lain? Bisa dipahami yang lain? Ya. Oke. Kalau sudah paham, artinya pembelajaran kita hari ini selesai. Jadi tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Nah kemudian selanjutnya kita akan memberikan tugas. Jadi tugasnya ini jadi sekarang ibu akan memberikan tugas dan tugasnya ini bisa dikerjakan di rumah tapi harus dikumpulkan pertemuan berikutnya. Kapan ada fisika lagi? Bisa berapa? Oke. Oke, jadi intinya dikumpulkan pertemuan berikutnya. Kapanpun itu. Jadi kalau besok ya besok, kalau Rabu kalau Kamis ya Kamis. Jadi tugasnya ini silakan dilihat ya. Tugasnya ada 5 nomor. Ada 5 nomor dan bisa dicari jawabannya berdasarkan materi yang saya kirimkan di grupnya atau yang ibu tampilkan tadi di depan. Bisa juga melalui percobaan yang kalian hasil yang kalian dapat tadi. Bisa berapa yang kita bagi tadi? Oke, untuk intinya tugasnya ini dilakukan para pendengar gereja. Nah sekarang oke, bisa ya tugasnya dikerjakan? Masih semangat? Masih Bu. Mana pada suaranya fisika? Fisika asik. Pak fisik? Oke, berarti tidak semangat. Sekarang, halo. Hai. Halo. Pak fisik? Fisika asik. Fisika? Yes. Oke, berarti masih semangat. Nah sekarang, untuk pertemuan kita hari ini, Ibu rasa cukup sekian. Untuk pertemuan kita pada siang hari ini, pertemuan kita untuk siang hari ini cukup sekian. Jadi yang kurangnya mohon dimaafkan dan kemudian untuk tugasnya jangan lupa dikumpulkan pertemuan berikut. Jadi sampai ketemu di pertemuan berikut. Semoga kita sehat selalu dan tetap